Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah problematika aliran-aliran agama Islam yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizkoma dan saya bersama narasumber saya yaitu Ibu Mafasya yang akan menjelaskan tentang problematika aliran-aliran di dalam agama Islam. Langsung saja kita beri pertanyaan atau beri ilustrasi atau penjelasan tentang problematika dalam sebuah aliran. Menurut Ibu, bersolawat seperti asyahiran, terus berjanjinan, tahlilan itu penting nggak, Bu? Kalau menurut saya penting. Penting lah. Alasannya kenapa, Bu, kok bisa dianggap penting? Karena kita menurut sholawat, tahlil, berjanji itu sudah termasuk dalam kegiatan yang disetujui atau termasuk dalam hadis Al-Quran yang kita sebagai umat muslim harus berbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana tanggapan Ibu tentang aliran atau suatu aliran yang menganggap bahwa hal seperti itu bid'ah, Bu? Untuk tanggapannya sendiri saya tidak bisa memberi tanggapan karena semua aliran itu mempunyai hujah qawiyahnya masing-masing. Dalam arti hujah qawiyah, mereka meyakini apa yang mereka yakini dan mereka melakukan yang mereka yakini. Dalam hal ini kita harus mencerna. Seharusnya suatu aliran harus mencerna dan mengartikan sendiri apa itu bid'ah. Bid'ah itu memang itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi, yang itu adalah bid'ah. Tetapi Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah sendiri itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tidak diajarkan Nabi, tidak diperintah Nabi, namun di bawah naungan hadis Quran yang tidak melanggar syariat itu dapat dilakukan. Apakah ada dalil kuat agar semua itu tidak dianggap bid'ah, Bu? Contoh dari dalil yang kuat, misal dalil selawat, apa dalil berjanji? Dalil berjanji. Kita berpatokan pada suatu hadis yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang isinya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah berfirman bahwasanya para malaikat bahwa malaikat itu harus bersolawat kepada Nabi. Terus, apakah saja tujuan aliran yang melakukan berjanjinan, merhabanan, dan lain sebagainya? Tujuannya yang mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Dengan kita sholawat, dengan kita membaca berjanji, dengan kita tahlilan, itu adalah sebuah amalan yang sudah dinukil dari hadis yang dapat memudahkan kita dalam urusan berdoa. Karena apa? Dalam doa kita harus membaca sholawat agar tawasul itu penting. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mereka juga mengikuti atau meniru aliran yang melakukan tahlilan, berjanjian, dan supaya mereka tidak menganggap bahwa hal seperti itu adalah bid'ah? Untuk langkah-langkahnya sendiri kita tidak bisa berspekulasi. Kita sebagai kaum milenial atau generasi Z sekarang harus meyakini dan memperkuat keyakinan kita tentang salawat, berjanji, dan tahlilan itu sendiri. Jadi ketika kita sudah meyakini apa yang kita yakini, maka kita tidak bisa memberi keyakinan kepada orang lain yang sudah mempunyai keyakinannya itu sendiri. Untuk antisipatif itu merubah apa yang ia yakini sendiri. Ibu B wis maksudnya Gusti Allah wis apa Mbak? Udah memberikan peringatan karena pada dari zaman Nabi pun sudah ada berbagai macam perdebatan
dalam hal keyakinan. Contohnya dalam surat Al-Kafirun pun makanya diturunkannya surat Al-Kafirun yang isinya keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku. Jadi kita tidak bisa membuat langkah-langkah yang spesifik mungkin untuk membuat mereka yakin akan keyakinan kita. Yang terpenting kita mampu meyakini dulu, memperkuat keyakinan dan tahu hujah-hujahnya, tahu sanad-sanadnya, tahu dalilnya yang dapat membuat kita tidak mudah tergoyahkan oleh keyakinan itu tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian dari penjelasan narasumber kita. Untuk lebih lanjut bisa langsung tanyakan ke beliau langsung, karena ini waktunya sangat singkat ya, 10 menit, dan saya belum bisa mengedit video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.